Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa selalu memanfaatkan waktu dengan baik dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena semakin kita bersyukur, maka insya Allah semakin bertambah pula nikmat Allah kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi hadir kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu-ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun pada kesempatan kali ini channel Bagi akan berbagi ilmu tentang adab terhadap orang tua dan guru. Sebagaimana kita ketahui sahabat belajar bahwa adab ini sangat penting untuk kita perhatikan, apalagi di zaman sekarang kita melihat kadang murid atau peserta didik itu sudah tidak mengindahkan adab baik terhadap orang tuanya maupun terhadap gurunya. Maka untuk menjadi pengingat bagi kita bersama, mari kita sama-sama membahas dan mempelajari dengan baik adab terhadap orang tua dan guru ini. Yuk simak kelanjutannya. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, tentu sahabat belajar harus paham dulu apa itu adab. Mungkin ada di antara sahabat belajar yang lupa atau belum tahu ya apa itu adab. Jadi adab itu adalah kesopanan, kehalusan, dan kebajikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi bahasanya. Adab juga sering diartikan tata krama atau sopan santun. Berikut bentuk-bentuk beradab kepada orang tua dan guru. Jadi sahabat belajar, adab itu dekat dengan tata krama atau sopan santun. Nah, seperti apa bentuk-bentuk adab kepada orang tua dan guru? Yuk kita simak kelanjutannya. Adab kepada orang tua. Sebagaimana kita tahu sahabat belajar bahwa orang tua adalah yang telah melahirkan kita, yang telah menyayangi kita dari kecil, yang telah mendidik kita. Maka sudah seharusnya kita beradab yang sopan kepada kedua orang tua. Sudah selayaknya dan sudah sangat sepantasnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana adab kepada orang tua? Yang pertama, tidak mengatakan cis atau ah kepada orang tua. Sering kita mendengar kadang tanpa disadari anak-anak mengatakan cis atau ah ketika menolak permintaan orang tuanya. Misalkan diajak oleh orang tuanya untuk sholat di awal waktu, nanti aja ah. Atau diminta orang tuanya untuk belanja ke warung, ntar dulu ah. Jadi ini secara tanpa disadari atau tidak, seorang anak sudah mengatakan cis atau ah kepada orang tua. Nah, ini tidak boleh, ini dilarang dalam ajaran Islam. Yang kedua, tidak boleh membentak keduanya. Jangankan membentak, berkata cis atau ah saja tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Jadi apabila sahabat belajar hendak berbicara dengan orang tuanya, maka berkatalah dengan sopan, dengan cara yang baik, dengan mengucapkan perkataan yang mulia. Selanjutnya, merendahkan diri ketika berhadapan dengan kedua ibu dan bapak. Jadi kita tidak boleh meninggikan diri kita di hadapan beliau, ya, karena kita hanyalah sosok yang dilahirkan oleh beliau. Jadi sosok yang dibesarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, maka seyogyanya kita merendahkan diri di hadapan beliau. Jangan merasa diri lebih baik daripada beliau. Jangan merasa diri lebih hebat daripada beliau dan seterusnya. Selanjutnya, mendoakannya setiap hari. Jadi mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Setelah selesai sholat,
Kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa untuk kedua orang tua. Nanti terkait dengan doa untuk kedua orang tua ini mungkin akan channel bagikan pada saat di kesempatan video lain, atau sahabat belajar juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber. Selanjutnya, menjaga nama baik kedua orang tua dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nama baik diri sendiri dan orang tua. Nah, ini penting nih untuk sahabat belajar, menjaga nama baik kedua orang tua. Jangan sampai karena perbuatan kita mencoreng nama baik kedua orang tua kita. Kita harus menjaga nama baik diri kita sendiri, juga nama baik orang tua kita. Selanjutnya, adab kepada orang tua adalah disiplin dalam berbagai hal. Jadi kita berdisiplin itu sahabat belajar terhadap berbagai hal. Ya, disiplin dalam melaksanakan sholat, disiplin dalam memanfaatkan waktu dengan baik, disiplin kapan harus bangun tidur, kapan harus tidur, jangan sampai tidur larut malam dan sebagainya, kapan harus berangkat ke sekolah sehingga tidak datang terlambat, ya, kapan harus main, kapan harus belajar, semua harus diatur dengan disiplin, kapan harus membantu orang tua. Jadi disiplin ini adalah awal dari kesuksesan seseorang. Umumnya orang yang sukses itu karena dia menerapkan disiplin yang kuat, sahabat belajar. Selanjutnya, adab yang berikutnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan. Nah, ini adalah adab kepada orang tua. Sahabat belajar, berikut diberikan dalil tentang adab kepada orang tua yang menjadi landasan bagi kita kenapa kita harus beradab kepada kedua orang tua kita. Dengan harapan melalui dalil ini kita benar-benar mengutamakan adab, benar-benar mewujudkan, mengaplikasikan adab dalam kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Dan banyak dalil lainnya sahabat belajar yang menjadi pendukung kita harus berbuat baik dan beradab kepada kedua orang tua. Selanjutnya, adab kepada guru. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah yang sudah mengajari kita, mendidik kita, membuat kita menjadi paham akan sebuah ilmu. Maka sudah seharusnya kita beradab kepada guru. Lalu bagaimana adab kepada guru? Yang pertama, berperilaku sopan terhadap guru, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Jadi berkata yang baik kepada guru, berperilaku yang baik kepada guru. Ketika bertemu dengan guru maka bersalaman, berikan senyuman, bukan malah cuek terhadap guru ketika bertemu dengan guru. Bersapa dengan guru dengan cara yang baik. Yang kedua, memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru. Nah, ini mungkin kadang ada di antara murid atau peserta didik yang tidak peduli dengan penjelasan guru,
yang pikirannya bercabang-cabang ketika guru menjelaskan, yang tidak mendengarkan guru dengan baik, sehingga jika tidak mendengarkan guru, tentu ilmu yang disampaikan oleh guru juga tidak akan bisa kalian serap dengan baik. Oleh sebab itu, ketika guru memberikan pelajaran dan memberikan pendidikan, maka perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menaati dan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru. Jadi ketika sahabat belajar sudah mendapatkan ilmu dari guru, patuhi dan taati ilmu itu dan kemudian diamalkan. Karena ilmu akan menjadi semakin berkembang jika ilmu itu diamalkan. Ilmu kita akan semakin bertambah jika ilmu itu diamalkan, dan semakin memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki ketika ilmu itu kita amalkan dengan baik. Kemudian jangan membicarakan kekurangan guru dan jangan merendahkan guru di hadapan orang lain. Sahabat belajar, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membicarakan kekurangan guru kepada orang lain, karena setiap manusia pasti punya kekurangan, dan setiap guru itu dia punya ilmu yang harus kita ambil darinya. Jadi hargailah gurumu dan jangan pernah merendahkan guru. Guru itu adalah sosok yang memiliki ilmu yang akan mengajarkan ilmunya kepada kita. Setiap guru mempunyai kelebihan dan setiap orang punya kekurangan. Maka segala kekurangan yang dimiliki oleh guru jangan pernah dibicarakan kepada orang lain. Karena bagaimanapun guru itu niat dan tujuannya adalah untuk menjadikan kamu pribadi yang pandai, pribadi yang cerdas, pribadi yang berilmu, dan pribadi yang berkarakter. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, dahulu Al-Hasan bin Ali berkata kepada putranya, apabila engkau bermajlis dengan orang-orang yang berilmu, maka bersemangatlah untuk mendengar ketimbang berbicara. Belajarlah mendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar berbicara. Janganlah engkau memutus pembicaraan orang. Ini bersumber dari Jami' Bayanil Ilmi wal Fadil 2/148. Dalam riwayat lain disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, adab dulu baru ilmu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Untuk itu sahabat belajar, mari kita beradab terhadap orang tua dan guru kita sesuai dengan apa yang sudah channel bagi sampaikan pada kesempatan kali ini. Sahabat belajar, itulah ilmu yang dapat channel bagi bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan adab terhadap orang tua dan guru. Semoga ilmu yang channel bagi-bagikan ini dapat bermanfaat untuk sahabat belajar semuanya, terutama sahabat belajar yang belum mengetahui tentang ilmu ini. Dan juga buat sahabat belajar yang lebih senang mendengar dan melihat daripada membaca, boleh ya melihat-lihat ilmu-ilmu dan informasi yang channel bagi sampaikan. Tetap semangat, semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa, selalu jaga kesehatan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.